Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Andriansyah, NIM 321-1032 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu dan pengelolaan lingkungan dalam revitalisasi pertanian. Isu lingkungan di sekitar pertanian menjadi topik pembicaraan setelah revolusi hijau didirikan pada akhir tahun 1960-an. Sejak program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK) dideklarasikan oleh pemerintah, masalah lingkungan merupakan isu yang perlu diangkat dengan pengelolaan yang tepat. Isu dan pengelolaan lingkungan dalam revitalisasi pertanian itu ada 3. Yang pertama, isu lingkungan pertanian. Yang kedua, inovasi teknologi dan pengelolaan lingkungan pertanian. Yang ketiga, kelembagaan dan kerangka kebijakan. Pertama, isu lingkungan pertanian. Salah satu contohnya di sini ada pencemaran residu input agrokimia, di mana penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan dapat merusak lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi dan pengelolaan lingkungan pertanian. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan gizi telah meningkatkan permintaan terhadap suatu produk. Pengembangan pertanian organik, revitalisasi pertanian dapat sejalan dengan aspek peningkatan mutu, nilai tambah, efisiensi sistem produksi, serta kelestarian sumber daya alam. Sistem budidaya pertanian ekologis adalah suatu proses bertani dengan memperhatikan ekosistem lahan di mana petani dapat mengelola ekosistemnya dan dapat menekan biaya produksinya dengan cara menggunakan benih sendiri, menggunakan pupuk dan pestisida nabati buatan sendiri yang ramah lingkungan. Pengelolaan tanaman terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. Inovasi teknologi mitigasi GRK lahan pertanian. Semakin terbatas pengelolaan tanah, makin besar pengurangan emisi GRK dari lahan sawah. Pengaruh varietas unggul terhadap emisi GRK terkait dengan takaran, jumlah anakan, dan jaringan aerogenik tanaman. Pengendalian hama terpadu pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penggunaan pestisida sebagai obat secara efektif dan meminimalisir penggunaan pestisida kimia. Pengaplikasian pestisida digunakan pada kondisi tertentu, misalnya jika menjadi kerusakan tanaman yang telah mencapai ambang ekonomi. Kemudian ketiga, kelembagaan dan perangkat kebijakan. Kebijakan kekarantinaan, yaitu mengawasi keamanan hayati terhadap hewan, tumbuhan, dan produk tumbuhan yang diimpor atau diekspor antar area. Regulasi penggunaan pestisida dan pupuk bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan pestisida dan pupuk. Kebijakan penelitian dan pengembangan. Penelitian mencakup pengaruh residu pestisida terhadap tanah, air, tanaman, ternak, ikan, dan fauna yang hidup di lingkungan pertanian. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.